Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Buntasi Barani dengan NIM 2105040063. Hari ini saya akan menganalisis 3 putusan pengadilan mengenai hak merek. Adapun tujuannya dibuat video ini adalah untuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual dengan dosen pengampu Bu Marnia Rani. Baiklah, saya akan langsung masuk kepada putusan yang pertama, yaitu putusan nomor 465 K garis miring PDT titik sus garis penghubung HKI garis miring 2023. Adapun penggugat yaitu Mohidar HBD. Yang tergugat yaitu PT Polo Rafael Lauren Indonesia yang diwakili oleh Direktur Wongwagroho. Adapun kronologinya yaitu bahwa berdasarkan putusan perkara nomor 463 garis miring PDT titik G titik D garis miring 1993 garis miring PN Jakarta Pusat Junto nomor 1776 K garis miring PDT garis miring 1996 penggugat Mohidar HB mendapatkan hak atas merek Polo by Rafael Lauren dan logo orang yang menunggang kuda daftar nomor 173934 dengan cara membeli dari John Whiteley secara bawah tangan pada tanggal 3 Maret 1986. Dan kemudian penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama yang merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek Polo by Rafael and Lauren dan logo orang menunggang kuda di kelas 25. Kemudian tergugat beritikat tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek Polo by Rafael Lauren di bawah daftar nomor IDM 0003870022 pada kelas 25 yang memiliki persamaan pada pokoknya dan atau pada keseluruhannya dengan merek Polo by Ralph Lauren dan logo orang menunggang kuda milik penggugat di kantor tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek milik penggugat. Selanjutnya, tergugat beritikat tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran Polo Ralph Lauren Indonesia di bawah daftar nomor IDM 0006 49482 pada kelas 35 milik tergugat yang memiliki persamaan pada pokoknya dan sebagian keseluruhan dengan merek Polo by Ralph Lauren dan logo orang yang menunggang kuda milik penggugat di kantor tergugat dilandasi niat untuk meniru merek milik penggugat. Adapun pasal yang digugat dalam kasus ini yaitu pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Merek. Adapun pertimbangan hakim yaitu menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang sehingga pemohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi PT Polo Ralph Lauren Indonesia tersebut harus ditolak. Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi ditolak, maka para pemohon kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tindak peradilan. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Baiklah, selanjutnya masuk kepada putusan yang kedua, yaitu putusan nomor 115 garis miring PDT titik sus garis penghubung merek garis miring 2002 garis miring PN Niaga Jakarta Pusat. Adapun penggugat yaitu PT Tata Logam Lestari, adapun yang tergugat adalah Teddy Hartono. Kronologi dari kasus ini adalah penggugat merupakan perusahaan yang memiliki 52 autoris
reseller, tingkat provinsi yang menjual produk yang diproduksi oleh penggugat, dan penggugat juga berperan aktif bergabung dalam Asosiasi Roll Former Indonesia atau ARFI sebagai pengurus sebuah wabah bagi perusahaan untuk memastikan produksi bahan material konstruksi produk berkualitas demi kepentingan nasional. Bahwa penggugat mendapat penghargaan dalam percepatan pembangunan rumah rusak di beberapa provinsi, kampung, atau kabupaten di Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bahwa penggugat telah mempunyai merek dagang terdaftar KASO yang telah terdaftar serta mendapatkan perlindungan dari Direktorat Merek dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sejak tanggal pendaftaran 14 Juni 2010, nomor pendaftaran IDM 0002328006 14 Juni dengan penerimaan tanggal 18 Juni 2008 yang telah diperpanjang masa berlakunya hingga 18 Juni 2028 yang merupakan jenis-jenis barang di kelas 6, yaitu genteng-genteng warna dan tidak warna dari logam, penopang logam untuk bangunan, panel-panel bangunan dari logam, peralatan pintu dan pintu dari logam, bahan lapis dari logam, pilar dari logam untuk bangunan pagar reng, dan kasol metal. Kerangka rumah dari logam, kerangka-kerangka bangunan dari logam yang dapat dipindah-pindah, kerangka dan bangunan dari logam dalam bentuk rakit atap atas PT Tata Logam Lestari. Bahwa kata kaso dalam merek kaso merupakan ciptaan inovasi dan ide kreasi murni dari penggugat sendiri untuk sebuah penamaan yang digunakan sebagai daya pembeda atau distinktif produknya dalam kegiatan perdagangan, bukan meniru merek pihak lainnya. Bahwa merek dagang kaso milik penggugat memiliki reputasi yang baik dan telah sangat dikenal oleh konsumen di Indonesia sampai dengan saat ini karena menerapkan etika bisnis, jaminan kualitas produk-produk dan barang atau jasanya sangat diperhatikan dan menjadi prioritas utama penggugat. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2019, tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek Kasomex nomor permohonan D002019006620 kepada turut tergugat melalui pengumuman berita resmi merek Sari A nomor 9-2-A-2019 tertanggal 12 Februari 2019 sampai dengan 12 April 2019 dengan nomor pengumuman BRMI 1909A dengan jenis-jenis barang di kelas A, yaitu penopang logam untuk bangunan, panel-panel bangunan dari logam, peralatan pintu dan pintu dari logam, pipa talang dari logam, bahan lapis dari logam atau bangunan, palet pembuat barang dari logam, pipa-pipa dari logam, pilar dari logam untuk bangunan, genteng dari logam, kawat duri, kunci, kawat baja tembaga, kawat las, kawat kasa, baut, mur, rangka, atap atau furing, klem-kleman, kabel dari logam, kabel-kabel dan kawat-kawat dari logam, bukan untuk listrik. Paku-paku perangka bangunan dari besi atau aluminium baja ringan, konstruksi baja ringan atas nama Teddy Hartono. Adapun pasal yang digugat pada kasus ini yaitu bahwa dasar hukum penggugat untuk membatalkan merek tergugat berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 1 huruf A beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis tentang persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Adapun pertimbangan hakim menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Maka tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan nantinya. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada putusan yang terakhir, yaitu putusan nomor 36 garis miring PDT titik sus garis miring merek garis miring 2019 garis miring PN Niaga Jakarta Pusat. Adapun penggugat yaitu DSL SPA, yang digugat adalah Joni Chandra, The Summit Tower Alpen. Kronologi dari kasus ini bahwa penggugat selaku pemilik asli merek DSLN variasinya telah diakui oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai merek terkenal. Penggugat telah memakai merek DSL itu setidaknya 1959 dengan bentuk tulisan berdiri dengan logo bundar bergambar pria berambut jambul, diikuti tulisan dan bahasa asli pemilik mereka, bahwa merek DSL dipakai untuk berbagai produk pakaian jadi, alat tulis, dan lainnya. Bahwa penggugat telah mendaftarkan merek DSL. Bahwa penggugat telah mendaftarkan merek DSL di semua negara, kurang lebih 60 negara, diikuti bukti promosi dan pamerannya. Selanjutnya, pasal-pasal yang digugat yaitu pasal 4 Junto pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan peraturan perundang-undangan yang lain yang berhubungan dengan perkara ini. Adapun pertimbangan hakim menimbang bahwa penggugat adalah pemilik merek DSL dan variasinya sudah terdaftar lebih dahulu dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Jeko DSL atas nama tergugat Joni Chandra dengan nomor pendaftaran IDM 0004 87730 dan merek Jeko DSL dan lukisannya dengan nomor pendaftaran IDM 0006 15532 atas nama Joni Chandra yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek DSL dan lukisan milik penggugat, sehingga pendaftar merek Jeko DSL-nya atas nama tergugat Joni Chandra dengan nomor pendaftaran IDM 0004877730 dan merek Jeko DSL dan lukisannya dengan nomor pendaftaran IDM 0006155532 atas nama Joni Chandra untuk kelas 25 dapat menyesatkan konsumen-konsumen, maka tergugat dalam pendaftaran merek DSL house tersebut mempunyai etikat tidak baik. Baiklah, demikian analisis dari 3 putusan mengenai hak merek. Lebih kurang saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.